Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kalau ditanya dengan orang Kristen, siapa sih yang disalib? Pasti jawabannya Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika ditanya kepada beberapa orang ustadz berikut ini, jawabannya beda-beda saudaraku dalam Tuhan. Bahkan Kainama sendiri, dia bingung siapa yang disalib. Sampai jawabannya sekitar ada 3 orang kalau nggak salah. Ya, nah saudara Tuhan, langsung saja melihat videonya terlebih dahulu. Namun pastikan tekan tombol like dengan tombol subscribe. Dan yang lebih penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut videonya. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan. Pada tahun 36 Masehi. Pakunya tembus bukan di sini, di sini. Lalu ditumit. Di Bible itu disampaikan bahwa Yesus ketika roboh itu, kemudian digantikan oleh Simon. Ya. Saya nggak tahu Simon ini tiba-tiba lewat atau gimana, Ustaz? Tiba-tiba suruh ganti, kamu ganti. Iya. Nah, akhirnya dia ganti bawa salib itu. Iya. Dia pikul salib itu. Pertanyaan saya, kemana Yesus? Nah itu, saya juga tanya kemana dia? Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Namanya Yehuda Iskariot. Namanya Yad Iskara. Itu namanya. Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Dan kalau betul penyaliban itu, yang pertama kali beragama Kristen itu adalah Yahudi, karena dijelaskan oleh Bible Kristen, tanah terbelah dua, bait Tuhan terbelah dua, bait Allah itu mana? Yang disebut bait Allah. Dia menyebut Allah itu tanpa lam tasjid, maka disebut Allah. Bait Allah itu mana? Masjid Al-Aqsa. Di pertanyaan di dari diri saya, dan saya belum menemukan jawabannya, karena saya di ustadz perbedaannya selalu ada. Apa itu? Jadi apa Mas? Soal siapa yang menggantikan Isa pada waktu disalib. Jadi salah satu ustadz bilang bahwa Yudas itu adalah tipu daya besar, seorang pengkhianat. Ada yang bilang bahwa ada 12 sahabat Hawariyun, sahabat Isa yang terbaik. Itu jadi pertanyaan saya. Saya jawab berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariyun, 12 sahabat. Ini tafsir Ibnu Katsir loh, bukan qala Munzir. Ya. Keliling sudah pasukan Romawi. Yahudi itu penakut sebenarnya, Mas. Dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Yesus Isa Al-Masih ketika itu. Apa kata Isa? Ini 6 kiri 6 kanan keliling dia. Sahabatku, siapa yang bersedia wajahnya wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi risikonya mati disalib, imbalannya kelak bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat kaum Hawariyun. Diulang lagi oleh Isa Al-Masih, sahabatku, siapa yang mau wajah dimiripkan dengan wajahku, tapi akan dibunuh, akan disalib, tapi imbalannya bersamaku kelak di sorga. Aku ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Begitu langsung dimiripkan wajahnya, Isa Al-Masih diangkat, ruh dan jasadnya ke langit. Dikepunglah rumah, ditangkaplah yang tadi. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Kewajiban iman kita hanya 2, bahwa yang disalib bukan Isa. Yang kedua, yang disalib kaum Hawariyun. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Baik, salam Tuhan, videonya kita sudah simak ya, pernyataan beberapa orang ustadz di video tadi mengenai siapa yang disalib, dan jawabannya beda saudara dalam Tuhan, antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lainnya. Bahkan kita lihat ustadz Kainama sendiri jawabannya berbeda saudara dalam Tuhan ya. Di tempat lain ditanya siapa sih yang disalib, dia berkata Yehohanan. Nah, ketika dia menyampaikannya di
lain waktu, lain juga orangnya yang dia sampaikan, yang disalib di atas kayu salib. Nah, saudara dalam Tuhan, ini sangat lucu, ya. Hanya di dalam Kristen lah jelas siapa sih yang disalib, yaitu Yesus Kristus. Jadi apapun yang mereka katakan bahwa Yesus tidak disalib, Yesus diserupakan, ya, itu terserah mereka, ya. Itu tidak mengubah nilai daripada Alkitab yang mencatat bahwa Yesuslah yang disalib di atas kayu salib. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, memang orang-orang di luar sana tidak terima kalau Yesus disalib. Katanya, masa sih Tuhan bisa disalib, gitu loh. Mereka tidak mengerti konsep keselamatan itu sendiri, ya. Mereka tidak mengerti bagaimana para nabi menubuatkan kedatangan Yesus, dan Yesus yang datang ini akan mengalami hal itu, gitu loh. Ya, bahkan Yesus ketika dia belum disalib, dia pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia mengalami semua itu. Tetapi di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas maut, sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang ilahi yang datang dari atas. Dia adalah Sang Firman itu sendiri yang menjadi manusia untuk apa? Untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, sehingga tergenapilah Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu percaya kepada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan daripada Yesus datang ke dunia ini, membawa keselamatan. Sebagaimana Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu, Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika dia mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Yesus menyediakan sorga bagi orang percaya kepadanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus ketika meninggalkan dunia yang fana ini, ya, dipastikan masuk ke dalam kerajaan sorga yang telah disediakan Tuhan Yesus bagi mereka. Ada kepastian, saudara dalam Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengampuni dan menyelamatkan seorang yang disalib bersama-sama dengan dia, dengan mengatakan bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan saudara dalam Tuhan, sebenarnya banyak ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah yang ilahi. Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasihnya yang besar bagi orang percaya melalui kedatangannya, bahkan kematiannya di atas kayu salib. Walaupun di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya itu disaksikan oleh murid-muridnya, bahkan disampaikan oleh malaikat, saudara Tuhan, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, ya. Malaikat Tuhan mengesahkan bahwa Yesus memang mengalami kebangkitan, saudaraku dalam Tuhan. Jadi ini sesuatu hal yang sudah pasti terjadi, saudaraku dalam Tuhan. Kalau hanya manusia atau hanya murid-muridnya yang mengatakan bahwa Yesus bangkit, ya bisa saja orang beranggapan bahwa mereka hanya berusaha berbohong, gitu loh. Tapi malaikat Tuhan tidak mungkin berbohong ketika mereka mengatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan itu sesuatu hal yang sangat benar, saudaraku dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, ya, kalau ada orang di luar sana mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, Yesus diserupakan, Yesus diangkat ke sorga, ya silahkan berpendapat begitu. Tetapi iman kami sebagai orang Kristen meyakini bahwa Yesus memang mengalami penyaliban untuk menunjukkan kasih Allah yang besar bagi umat percaya kepadanya. Sehingga orang percaya tidak lagi mengalami siksaan salib, tetapi oleh kasih karunia kita bebas, kita merdeka. Dan bilur-bilur darah Yesuslah yang memerdekakan kita sebagai orang percaya. Saudara dalam Tuhan, seharusnya kitalah yang disalib, kitalah yang mengalami apa yang dijalani oleh Yesus Kristus. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita orang percaya kepadanya, sehingga kita tidak mengalami hal itu. Tetapi Yesus menggantikan kita di atas kayu salib, sehingga dengan digantikannya kita di atas kayu salib, maka kita adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita bersuka cita. Dan kiranya Allah Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun kita dan menguatkan, meneguhkan setiap iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.